Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang, dan selamat bertemu kembali di Kakak Jo Channel. Apa kabar teman-teman semua malam ini? Kakak berdoa, semoga kita semua senantiasa dilimpahkan nikmat kesehatan, kekuatan, optimisme dalam menunaikan segala yang telah menjadi rutinitas keseharian kita semua. Dan tentu Tuhan Yang Maha Kuasa pun semoga melimpahkan karunia rahmat serta rejeki yang melimpah ruah kepada kita semua. Teman-teman, pada kesempatan kali ini Kakak Jo akan membagikan sebuah artikel yang kakak kutip dari cnbcindonesia.com, yakni tentang seorang peneliti Jerman dengan sukses membongkar misteri kuntilanak. Dan dalam artikel ini, kita juga disajikan berbagai metode penelitian yang secara ilmiah disajikan dalam artikel ini tentunya teman-teman. Dan akan kakak bagi buat teman-teman semua. Namun sebelum kakak membagi artikel ini, kakak berharap teman-teman untuk sudi dan ikhlas kiranya mendukung terus pengembangan channel ini. Agar mampu berkembang lebih baik, lebih maju, lebih bermanfaat, memberikan edukasi serta menghibur buat teman-teman semua dengan men-like, men-subscribe, men-share atau membagi video maupun channel Kakak Jo melalui media sosial teman-teman. Teman-teman, di Indonesia, hantu lekat dengan kehidupan manusia. Jika ada hal-hal yang dianggap tidak masuk akal, maka biasanya hantu bakal dijadikan sebagai kambing hitam. Ini menunjukkan bagaimana masyarakat kita sangat kental dengan takhayul. Sebagai contoh, tuyul suka disalahkan apabila terjadi kehilangan uang secara misterius. Namun teman-teman, seiring berjalannya waktu, mulai banyak riset mengungkap bahwa tuyul adalah konsep takhayul yang dibuat oleh orang miskin yang iri terhadap orang kaya. Salah satu hantu paling populer yang menjadi misteri adalah kuntilanak. Kuntilanak biasanya digambarkan sebagai sosok perempuan berbaju putih, berambut panjang, dan sering tertawa nyaring yang menyeramkan. Penggambaran ini teman-teman kemudian menimbulkan berbagai pertanyaan tentang asal-usulnya. Hingga pada akhirnya antropolog Jerman yang bernama Timo Duell sukses mengungkapkannya. Penelitian Timo Duell itu berjudul Kuntilanak, Ghost Narrative and Malay Modernity in Pontianak, Indonesia, yang dipublikasikan oleh Journal of the Humanities and Social Science of Southeast Asia pada tahun 2020 yang silam. Perlu diketahui teman-teman, kuntilanak tak hanya ada di Indonesia, melainkan juga di Malaysia, Singapura, dan juga Brunei Darussalam, yang menyebutnya sebagai Pontianak. Di negara-negara tersebut, kuntilanak atau Pontianak digambarkan sebagai mayat hidup yang mengancam manusia karena tidak dapat menemukan kedamaian setelah meninggal dunia. Penamaan Pontianak di Malaysia, teman-teman, sebagai ganti kuntilanak tidak terlepas dari kaitannya dengan asal-usul kota Pontianak. Kata Pontianak sendiri berasal dari bahasa Melayu Ponti yang berarti pohon tinggi. Asal kata ini berkaitan erat dengan kondisi alam di delta Sungai Kapuas dan Landak yang jadi cikal bakal kota Pontianak. Jadi teman-teman, di wilayah tersebut banyak pepohonan tinggi yang banyak ditempati roh-roh. Roh sendiri adalah pandangan lazim dalam masyarakat animisme.
Roh berbeda dengan dewa dan umumnya memiliki berbagai sifat seperti manusia. Ada yang jahat, baik, ataupun netral. Karenanya teman-teman, roh bisa hidup berdampingan dan saling berkomunikasi dengan manusia. Namun, pandangan ini kemudian berubah ketika Syarif Abdurrahim menggusur pepohonan itu dan menjadikannya sebagai pemukiman yang menjadi cikal bakal kota Pontianak. Menurut Timo, sejak penggusuran itu dilaksanakan, terjadilah perubahan sebutan terhadap roh tersebut menjadi Pontianak atau kuntilanak yang merujuk pada penunggu pepohonan yang tinggi. Ini juga teman-teman yang membuat manusia modern mengidentikan pohon besar seperti beringin sebagai tempat tinggal setan. Lalu, mengapa roh tersebut menjadi berubah menjadi seram dan identik dengan wanita? Teman-teman, jawaban atas hal ini dapat ditemukan dalam riset sejarawan Nadia Karima Melati yang berjudul Monsterisasi Perempuan dan Monoteisme yang terbit pada tahun 2022 kemarin. Kepada CNBC Indonesia, Nadia yang telah lebih dulu melakukan riset kuntilanak sejak tahun 2013 yang silam memaparkan sebuah jawaban yang sangat menarik. Menurut Nadia, pandangan seram itu terjadi karena kedatangan agama monoteisme. Kehadiran monoteisme menolak adanya sosok spiritual lain selain Tuhan. Oleh karenanya, pandangan roh bergeser menjadi hantu ataupun monster. Agama monoteisme diperkenalkan bersamaan dengan patriarki. Mereka memperkenalkan konsep ketuhanan yang maskulin, menggeser kemudian menghancurkan kepercayaan lokal yang berhubungan dengan roh dan alam, tulisnya. Teman-teman, berubahnya pandangan roh menjadi hantu tersebut selaras dengan pelekatan perempuan sebagai hantu. Hal ini disebabkan karena perempuan memiliki pengalaman erat yang dekat dengan kematian. Sebut saja seperti kelahiran. Angka kematian yang tinggi pasca kelahiran membuat perempuan diasosiasikan sebagai hantu. Hal ini tentu saja tidak dapat dibenarkan, teman-teman. Meski begitu, penggambaran kuntilanak sebagai perempuan yang menyeramkan sudah terlanjur berakar karena sering dipopulerkan oleh film dan cerita misteri. Dan ini teman-teman, susah untuk diubah kembali. Demikian teman-teman, sebuah artikel tentang seorang peneliti Jerman yang sukses membongkar misteri dari kuntilanak. Dan artikel ataupun tulisan ini teman-teman, Kakak Jo kutip dari cnbcindonesia.com. Semoga bermanfaat dan menambah referensi buat teman-teman semua yang mungkin saja sedang melakukan sebuah riset meneliti tentang objek yang sama. Semoga teman-teman suka dengan tulisan ini yang telah Kakak Jo bagi buat teman-teman semua, dan kemudian bersedia untuk mendukung pengembangan channel ini agar bisa berkembang lebih baik, lebih maju, bermanfaat, mengedukasi, dan menghibur, dengan terus men-like, men-subscribe, dan men-share atau membagi video maupun channel Kakak Jo melalui media sosial teman-teman semua. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa membalas seluruh kebaikan teman-teman. Amin ya robbal alamin. Demikian teman-teman, sekali lagi yang dapat Kakak Jo bagi buat kita semua. Dan insya Allah kita akan bertemu di lain waktu. Kakak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.